Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, semangat, tetap semangat, harus semangat. Ya, di bulan suci Ramadan ini kita harus tetap semangat ya anak-anak dalam belajar. Tidak ada hambatan, tidak ada halangan ataupun alasan untuk belajar karena puasa ya nak ya. Baik, sebelum kita berlanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya. Alhamdulillah ya anak-anak, kita masih bisa berkumpul dan belajar bersama di satu ruangan ini karena hari ini kita belajar kelas lengkap, dikarenakan wali kelas 5 tidak bisa hadir disebabkan beliau sedang sakit. Jadi ibu punya inisiatif untuk mengajar satu ruang dengan 2 kelas. Mudah-mudahan kita tidak ada hambatan ya anak-anak untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua, yaitu dari kelas 4 terlebih dahulu. Bagaimana kelas 4, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah, berarti kalian semua pada semangat belajar ya nak ya. Terus bagaimana di kelas 5? Hadir semua? Alhamdulillah, semua hadir. Harus semangat semua sepertinya ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan memberikan penjelasan dulu kepada kalian semua. Jadi bahwasanya sistem pembelajaran pada hari ini yaitu tentang pembelajaran kelas lengkap. Jadi Ibu akan menjelaskan materi kepada kelas 4 terlebih dahulu. Setelah Ibu selesai menjelaskan materi kepada kelas 4, Ibu akan melanjutkan ke materi ke kelas 5. Untuk kelas 5, Ibu minta tolong untuk membaca materinya dan buka buku tematiknya pada tema 7 subtema 3. Nanti Ibu akan menjelaskan materi tersebut. Untuk kelas 4 yaitu kita masuk pada materi tema 9, kayanya negeriku, dengan subtema 2 yaitu pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Pada pembahasan ini yaitu membahas tentang sumber daya alam. Iya, bagi anak-anak semua ada yang tahu tentang pengertian sumber daya alam? Ya, silakan Tita. Apa sumber daya alam itu? Oh ya, bagus sekali ya Tita. Bagus. Jadi sumber daya alam adalah semua bahan yang dapat ditemukan oleh manusia pada alam sekitar kita dan dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup. Ya. Terus ada yang tahu jenis-jenis sumber daya alam itu apa? Iya, bagus sekali. Jenis-jenis sumber daya alam terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ada yang tahu contoh-contohnya apa? Oke, silahkan. Badu. Apa aja sih contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui itu? Ya, 1. Iya, hewan. 2, tumbuh-tumbuhan, iya. Yang 3, udara, iya. 4, iya, air. Yang 5, sinar matahari. 6, mikroorganisme, ya betul. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya misalnya bahan galian atau bahan tambang, yaitu seperti minyak, logam, batu bara, dan lain-lain ya anak-anak. Ya, terus pemanfaatan sumber daya alam itu terbagi menjadi
Dua juga, yaitu sumber daya hayati dan sumber daya alam non hayati. Baik, pemanfaatan sumber makhluk hidup itu terbagi menjadi 6, yakni sumber kehidupan, sumber ekonomi, membantu menjadi keseimbangan ekosistem, membantu mencegah terjadinya kerusakan lahan. Yang kelima, memajukan ilmu, pengetahuan, dan transportasi. Yang keenam, agen daur ulang. Bagus sekali. Ya, di situ juga ada persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nanti Ibu akan kasih tahu peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada anak kelas 4, nanti dikerjakan dan dikerjakan di buku latihannya. Nanti dikumpulkan dan akan Ibu koreksi. Ibu akan melanjutkan di kelas 5 untuk menjelaskan materi yang akan dipelajari pada hari ini. Ayo silakan untuk anak kelas 4 dikerjakan soal yang akan Ibu berikan hari ini. Soal untuk kelas 4 ada di pojok sebelah kanan Ibu. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran di kelas 5 ya anak-anak, yaitu tentang tema 7 peristiwa dalam kehidupan dengan subtema 3 yaitu peristiwa mengisi kemerdekaan. Ya anak-anak, tadi telah Ibu beri waktu untuk membaca tentang peran belajar dalam mengisi kemerdekaan. Udah paham kan tentang isi bacaan tersebut? Iya, jadi kita sebagai pelajar itu harus berjuang untuk melawan kemiskinan, kebodohan, rasa malas, rasa mudah menyerah. Dengan cara apa? Dengan cara giat belajar, melakukan kegiatan-kegiatan positif. Contohnya apa sih kegiatan positif itu? Iya, bagus sekali. Contoh kegiatan positif itu kita menghindari menghindari tawuran itu adalah udah kegiatan positif. Contoh lain seperti apa? Kita sholat di masjid itu itu merupakan hal-hal positif. Baik, ada lagi banyak contoh lain yang melakukan hal-hal positif itu, misalnya seperti kita melakukan percobaan dalam suatu pembelajaran, misalnya pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA apa sih? Contoh percobaan, misalnya contoh percobaan apa yang ada di buku? Iya, bagus, itu seperti kita melakukan percobaan melihat perubahan wujud benda yang disebabkan oleh kalor, yaitu peristiwa pengkristalan. Iya, ada yang tahu tentang arti pengkristalan apa? Iya, silahkan Tiara. Bagus. Iya Tiara, iya yang semuanya. Jadi pengkristalan adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat dengan proses pelepasan maupun penyerapan kalor. Iya, contohnya seperti apa? Seperti salju. Terus gas yang didinginkan. Lalu proses pembuatan garam itu adalah merupakan contoh pengkristalan. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Anak-anak kelas 5 ini, ada yang ditanyakan? Apa sudah paham? Iya, baik. Kalau sudah paham, nanti Ibu akan sesi terakhir Ibu akan berikan soal untuk dikerjakan di buku tugasnya nanti. Setelah itu dikumpulkan, tapi Ibu hari ini akan memberikan penguatan pembelajaran pada kalian semua, bahwasannya pembelajaran pada tema 9 dan tema 7 ini hampir saling bersangkutan ya anak-anak. Dari tema 9 itu tentang sumber daya alam, sedangkan tema 7 tentang kemerdekaan. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk bisa menjaga keasrian dan keindahan sumber daya alam kita. Begitupun kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk menjaga kemerdekaan Indonesia itu dengan cara melakukan hal-hal positif dan hal-hal yang baik ya anak-anak.
Mungkin sekian dari Ibu. Jika ada kekurangan dan kata-kata yang kurang enak, mungkin Ibu mohon maaf, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.